Kalau informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan topik-topik terkini di masyarakat bersama dengan narasumber-narasumber yang akan hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda berbincang terkait dengan bagaimana cara untuk bisa mengolah limbah begitu ataupun sampah, karena memang menjadi perhatian juga untuk saat ini, bukan hanya untuk kita di Kabupaten Buleleng tapi juga sudah merupakan perhatian secara lebih makro begitu ya. Bahkan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster juga sudah mengeluarkan surat edaran, kemudian aturan-aturan baru untuk bisa mengolah sampah berbasis sumber. Lantas apa yang memang menjadi perhatian dalam pengelolaan sampah berbasis sumber ini? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan mengetahui lebih jauh terkait dengan mengolah limbah yang bermula dan berakhir di setiap rumah tangga bersama dengan Bapak Gede Praja Mahartika SP SKM M-Link selaku aktivis lingkungan di Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Praja. Selamat pagi Pam. Iya, terima kasih. Apa itu Pam Pak? Ya, bentuk dari semangat kita Oke. untuk berkegiatan lah. Saya kira ada singkatannya. Oke. Baik, Pak Praja. Ini kalau bertemu dengan Pak Praja membahas tentang lingkungan memang sudah sangat sering, tapi ini memang berbeda halnya pada saat kita berbicara tentang pengelolaan sampah atau bagaimana kita mengolah limbah dari rumah tangga bermula dan berakhir di rumah tangga. Itu kan sebenarnya klasik sekali ya Pak Praja ya. Itu seharusnya sudah kita lakukan sejak lama begitu. Tapi momentum untuk kembali digaungkannya ini menurut Pak Praja bagaimana Pak? Baik, kalau kita berbicara lingkungan, kita tidak akan pernah habisnya. Karena kenapa kita berbicara lingkungan tidak akan pernah habisnya? Karena kita selalu fokus kepada masalahnya, bukan penyelesaiannya. Sebenarnya kalau penyelesaiannya itu, kenapa saya katakan, saya angkat temanya itu adalah bermula dan berakhir di rumah tangga, karena semuanya itu diawali dari rumah kita dan pergerakan itu diawali dari piranti yang paling sederhana, yaitu pilah, olah, dan kelola di rumah tangga gitu. Menurut data, kalau kita berbicara sebagai, saya lebih suka dibilang penggiat lingkungan ya, karena bukan aktivis lingkungan. Karena kalau aktivis lingkungan itu dia belum tentu sebagai penggiat lingkungan. Dia hanya bisa teori aja,
mungkin. Kenapa saya katakan begitu? Ada seseorang ya yang bicara tentang lingkungan begini, terus dia merokok. Saya lihat rokoknya. Rokoknya kretek apa filter? Ternyata rokoknya filter. Saya dalam hati, kalau bahasa NTT-nya stop kau tipu-tipu gitu kan. Ya karena kan filter itu gabusnya kan ngasilin sampah juga. Nah, kenapa saya angkat temanya dari ini? Ya kita di rumah tangga kita dulu deh, pilah, olah dan kelola. Jadi sistem pilah, olah dan kelola ini sangat penting di rumah tangga kita ini. Gitu. Dengan didukung oleh program pemerintah yang pengelolaan sampah berbasis sumber begitu. Oke, jadi menurut Pak Praja ini momentumnya memang sudah pas. Tapi tadi menarik Pak Praja mengatakan sebenarnya adalah untuk menghasilkan sampah ini kan memang sudah dari dulu. Tapi bagaimana kita fokus pada solusi pengelolaannya begitu. Iya, betul. Sejauh ini dengan adanya berbagai misalnya aturan yang ada, kemudian upaya-upaya dari masyarakat, apakah memang solusi itu dirasa belum tepat untuk menjawab permasalahan lingkungan Pak Praja? Kalau kita bilang belum tepat, enggak juga. Karena lebih cantik kita bilangnya adalah belum tegas gitu. Kalau kita bilang belum tepat, enggak enak kita bilangnya. Karena kasihan teman-teman yang TPS 3R yang sudah bergerak begitu, desa-desa yang sudah bergerak pilah, olah dan kelola begitu. Kasihan nanti mereka gitu. Itu harus kita apresiasi juga begitu. Kita lebih cantik bilangnya adalah belum tegas gitu. Hari ini kita harus tegas itu. Misalnya masyarakat, contohlah di desa Bakti Srage begitu. Itu nyata-nyata petugas itu mengawasi dia, Mbak. Mengawasi di sana itu kalau sampahnya tidak dipilah, dia harus bongkar di sana. Gitu. Bongkar di sana dan melakukan pemilahan. Ini kan sebuah bentuk dari beban moral. Malu dia di sana kan, dilihat orang banyak, ternyata dia tidak memilah begitu. Jadi harus tegas kita. Itu jangan sampai ganti pemimpin, ketegasan terhadap lingkungan berkurang juga, tidak baik juga gitu. Karena lingkungan ini adalah pakemnya adalah konsisten dalam bentuk kegiatan dan ketegasan gitu. Oke, artinya ketegasannya yang belum begitu ya Pak ya. Berarti memang solusinya sudah tepat tapi ketegasannya belum. Tapi saya sempat juga mengikuti beberapa pidato dari Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Pak Praja. Beliau menekankan bagaimana mindsetnya yang memang belum terarah untuk mengelola sampah. Kalau dari pandangan Pak Praja sebagai penggiat lingkungan bagaimana? Mindsetnya belum terarah itu kan begini. Kalau kami lihat ya di lapangan begitu, masyarakat mau dia memilah, Mbak. Karena bayangan masyarakat akan ada truk atau pengangkut yang mengambilnya secara terpilah begitu. Nyatanya di lapangan dijadikan satu juga. Kan ini kan mubazir mereka. Buat ngapain saya memilah, toh juga nyatanya dijadikan satu kan begitu. Jadi mindset ini yang harus kita bangun gitu. Mindsetnya apa? Piranti-piranti sederhana yang dipilah organik. Kita dengan Bapak Gubernur menginstruksikan setiap SKPD di pemerintah Provinsi Bali wajib hukumnya mempunyai tebu modern. Jadi itu juga salah satu bentuk pemilahan terhadap sampah organik begitu. Terus kalau tebu modern rasanya kiranya di rumah tangga nggak bisa karena mahal, itu di rumah tangga wajib hukumnya membuat biopori begitu. Karena tebu modern dengan biopori ini cara kerjanya sama, Mbak. Cuma daya tampungnya yang berbeda. Dan panennya pun kalau tebu modern memanennya kita harus dengan orang banyak. Kalau biopori sendiri kita bisa sambil olahraga di rumah kan begitu. Itu yang harus kita bangun mindset
piranti-piranti sederhana yang harus kita bangun. Ada bank sampah begitu harus dibangun karena seringkali saya memberikan penyuluhan ya, terutama kepada ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ini ada nilai menguntungkan, dia mau kok melakukan. Ya. Contoh sederhana, ketika mereka mau memilah nih di rumahnya, sampah organiknya dimasukkan ke dalam biopori atau ke tebu modern, terus sampah plastiknya dan B3-nya dibedakan, dibawa ke TPS terdekat begitu, itu kita sudah mengurangi beban kita untuk membayar iuran sampah. Iuran sampah di perkotaan kan paling murah itu 30.000 per bulan. Paling ya kalau di Buleleng masih lah 30.000, tapi kalau di Denpasar itu 50.000 sampai bahkan ada yang 100.000 kan begitu. Jadi uang 30.000 sampai 100.000 ini kita bisa belikan token listrik kan begitu. Jadi ibu-ibu mau dia melakukannya gitu. Terus setelah itu mau melakukannya, terus kita ajak untuk kita kenalkan dengan lumbung pangan keluarga. Dari pembuatan biopori ini kita panen rame-rame, pupuk komposnya kita berikan kepada bibit-bibit yang ibu-ibu yang mau membibit cabai misalnya, terus sayur-sayuran, lumbung pangan itu. Jadi mereka nggak berkurang jadinya itu. Iya, baik. Berarti memang ada yang berkesinambungan juga di situ ya, Iya, Pak Praja ya, berkelanjutan lah. berkelanjutan. Tidak hanya mungkin mengatasnamakan untuk lingkungan, mempersilahkan masyarakat memilah, tapi ternyata tindak lanjutnya nggak ada gitu. Ya betul. Jadi kita selalu mengatakan ekonomi sosial masyarakat. Gitu. Sebenarnya yang benar itu adalah sosial ekonomi masyarakat begitu. Jadi kami di penggiat lingkungan, Mbak, tidak anti terhadap pembangunan, tetapi kami sangat sedih dan miris dan anti terhadap pembangunan yang ngawur. Pertama ngawur, kedua hanya melihat dari segi ekonominya saja, tidak melihat dari segi lingkungannya gitu. Contohnya kejadian kemarin, kita masih teringat jelas kemarin di Denpasar itu banjir itu karena kita tidak bersahabat dengan alam. Itu penandanya, alarmnya itu. Jadi longsor dan banjir itu memang bencana alam, tapi bencana alam yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Gitu. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Sungai yang harusnya kali yang harusnya ukurannya 100 meter begitu dikecilkan jadi 50 meter, kayak got. Sungai yang harusnya hanya mengaliri air dijadikan mengaliri sampah begitu, sampah plastik. Ya akhirnya kan jadi bom waktu jadinya kan begitu. Ya, baik. Pendengar, kami juga mengundang atensi Anda untuk ikut beratensi berbicara tentang permasalahan limbah, sampah dan juga lingkungan. Kalau di daerah Anda seperti apa, pendengar, untuk bisa mengolah sampah? Apakah memang sudah dilakukan untuk pemilahan, pengelolaan, dan juga bagaimana ketegasannya di daerah Anda? Kami undang atensi Anda untuk bisa ikut bergabung di 24644 serta di 081 1399 9790, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official, karena siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Gede Praja Mahardika, SPSKM M-Link. Kita akan sapa dulu Pak Praja. Ada pendengar yang juga ikut bergabung, ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Halo, selamat pagi Pak Benson. Oke, selamat pagi. Iya, dengan Pak Praja, penggiat lingkungan, silakan Pak Benson. Oke, pagi Pak. Pagi Pak. Oke. Anggap yang sebagai orang awam Pak ya, di bawah lah masyarakat. Ini kita bicara sampah. Pertanyaan di bawah kan seringnya gini, untuk apa
saya repot mengelola sampah atau milah sampah. Kalau tadi kan sampaikan pada akhirnya diambil oleh armada truknya, dicampur misalnya. Untuk apa saya harus mengelola sampah gitu, satu. Dua juga, untuk apa saya mengelola sampah kalau lebih gampang hidup saya make tinggal buang gitu. Merokok ya puntungnya dibuang, beli permen buka puntungnya dibuang. Kebetulan saya ngewarung Pak ya. Yang belanja itu dari mulai anak kecil, orang tua, guru, ASN dan sebagainya tidak misalnya. Di warung saya berbuat sama soalnya kan. Beli snack dia makan, buang air sembarangan di got misalnya kan. Iya. Jadi kan ya kayak sudah mendarah daging kan Pak. Terlepas kemudian di atas kebijakannya bla 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 atau narasinya itu kita harus bla 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 bla, tapi kan realitanya secara genetik mungkin di DNA kita tuh pakai buang itu sudah menyatu dengan tulang rusuk kita ya. Kalau hal-hal paling dasar kalau saya rasa dia itu tidak terpecahkan, saya rasa solusi yang di depan semutakhir apapun itu kan menjadi dalam tanda kutip susah dilakukan. Kalau mau dipertegas pertanyaannya adalah kenapa saya atau kami harus repot-repot melakukan hal tersebut jika lebih mudah hidup saya melakukan dengan pakai buang. Kalau sakit tenang, ada pemerintah, ada BPJS. Atau agak gini sedikit ketimuran, logika mistika itu bukan karena itu kok. Itu paling karena salah kurang caru, itu paling karena dalam tanda kutip salah ngare, bukan karena saya gitu ya. Itu kan harus, itu menjadi bola yang harus dipecahkan kan. Yang sampai saat ini saya rasa itu belum terpecahkan. Itu saya mungkin. Baik. Terima kasih untuk Pak Benson Andika begitu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan ini mungkin pure dari pandangan beliau sebagai masyarakat begitu. Mungkin itu yang difikirkan oleh masyarakat begitu. Kenapa dia harus memilah, karena akhirnya juga bakalan diambil begitu Pak. Nah nanti kita akan tanggapi, tapi sebelumnya ada juga Ibu Made Asih yang mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi Bapak Ibu, Tiang Ibu Made di Sambangan. Tiang mau bertanya bagaimana dengan kos-kosan yang ada di Singaraja. Bagaimana dia bisa agar mau memilah sampahnya, karena sering saya lihat jangankan memilah, membuang ke tempat sampah aja susahnya bukan main. Terima kasih infonya. Baik, terima kasih Bu Made Asih sudah ikut beratensi. Untuk Anda yang lain pendengar, silakan kami masih buka di 24644 untuk Anda yang ingin juga beratensi terkait dengan permasalahan lingkungan ini seperti apa di daerah Anda juga bagaimana. Kami undang atensi Anda di 24644 dan juga di 081 139999790 via WhatsApp, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kita tanggapi dulu Pak Praja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Benson Andika. Silakan Pak Praja. Baik, terima kasih Pak Benson Andika atas pertanyaannya. Ada yang pertanyaannya yang sangat, kenapa kita harus memilah sampah, repot-repot memilah sampah begitu ya. Saya akan balik pertanyaan itu. Itu kewajiban kita apa tidak? Karena sesuai dengan judul kita, bermula dan berakhir di rumah tangga. Kita yang ngasilin sampah sudah seharusnya kita yang bertanggung jawab terhadap sampah itu sendiri. Dan terus tadi disinggung BPJS begitu ya. Kan kalau sakit sudah ada BPJS. Ya, tanpa kita sadari kita membayar BPJS itu loh. Itu kita membayar BPJS, kewajiban kita membayar BPJS. Hak kita adalah ketika orang A membayar BPJS, ketika itu dia sakit, kewajibannya adalah, haknya dia adalah mendapatkan perawatan, begitu. Itu pun yang dilakukan oleh pemerintah. Kewajibanmu adalah memilah dan mengelola sampah, begitu. Karena itu adalah sampah yang kamu hasilkan. Kewajiban saya adalah mengelola, gitu. Tapi tolong dibantu juga, begitu. Kewajiban saya adalah mengelola, begitu. Tapi tolong dibantu juga, begitu. Kewajiban saya adalah mengelola, begitu. Tapi tolong dibantu juga, begitu. Kewajiban saya adalah mengelola, begitu. Tapi tolong dibantu juga, begitu. Kewajiban saya adalah mengelola, begitu. Tapi tolong dibantu juga, begitu.
Kalau sampahmu kamu jadikan satu, kami akan susah untuk memilahnya. Ya. Nah, terbukti kenapa ada HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional? Karena di tahun 2005 itu sebuah TPA di Lungui Gajah itu longsor dan satu desa terbenam gara-gara sampah. Ya. Kami tidak ingin seperti itu. Mari kita buka pola pikir kita terhadap lingkungan. Jangan kita berpikir dengan kacamata kuda. Kalau kacamata kuda begitu, lurus saja dia. Tidak peduli dengan sekitarnya gitu. Ingat, kita di Bali ini mengenal yang namanya konsep Trihita Karana gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kos-kosan? Itu kita kembali lagi, siapa pemilik kos-kosan ini gitu. Kalau pemiliknya masa bodoh, dia akan membiarkan aja gitu. Makanya saya bilang di teman-teman di Bemanyolan kita, anak SD, SMP, SMA nggak bisa baca begitu. Bro, jangankan anak SMP, SD, SMA nggak bisa baca. Orang yang bergelar doktor, orang yang bergelar profesor, atau orang yang sudah kuliah, atau orang yang sudah bekerja, itu rata-rata nggak bisa baca juga. Kenapa kami bilang begitu? Sudah jelas-jelas terpampang di sana. Jangan buang sampah di sana. Tolong sampahmu buang ke tempat sampah. Masih buang sembarangan. Tolong sampahmu dipilah sesuai dengan warnanya, dijadikan satu begitu. Ini kan artinya tidak bisa membaca juga. Artinya bisa membaca itu bukan hanya bisa membaca huruf saja, bukan buta huruf, tapi buta dengan aturan juga ada gitu. Itu. Jadi kalau di kos-kosan itu kita siapkan dia tempat pemilahan, botol-botol dipilah, terus kalau sampah organiknya kita bisa buatkan tong komposter atau buatkan di ini biopori di seperti kontrakan saya dulu. Kontrakan saya waktu saya lama di Jogja itu saya buatkan biopori atau sumur resapan begitu. Kalau sekarang kan kalau sumur resapan itu kan kedalamannya itu 2 sampai 10 meter. Dan itu isi ijo, isi pasir, isi jerami gitu. Kalau saya buatkan beberapa biopori untuk menampung sampah-sampah organik. Jadi seperti itu. Ya kita kembali lagi ke kewajiban kita itu. Oke, baik. Berarti memang ada perannya masing-masing juga di sana ya Pak Praja ya. Berperan, ya. Kalau kita berbicara sampah, Buleleng ini bisa saya katakan bukan baru saya orang Buleleng ngajumang Buleleng begitu. Tapi ini real datanya. Buleleng adalah kota pertama di Bali dengan TPA-nya ada membuat jalan dengan campuran plastik. Beberapa jalan yang baru-baru ini, jalan di Padang Keling itu menggunakan campuran plastik. Yang pertama kali dibangun jalannya itu adalah jalan di TPA Bengkale dengan di Segara Rupa. Dan kemarin baru Bulpes kemarin, Buleleng Festival kemarin, backgroundnya itu kan dari sampah plastik semua itu. Itu. Jadi kenapa saya katakan pentingnya memilah sampah agar kita bisa mengelolanya begitu. Oke, ternyata ada manfaatnya. Yang tadinya kita hanya buang ternyata bermanfaat untuk seperti tadi Pak Praja katakan itu bisa dibuat jalan begitu ya. Nah, itu yang paling penting begitu yang perlu kita ketahui juga pendengar bahwa memang tadi Pak Praja juga menekankan kita harus sadar peran kita masing-masing seperti apa begitu. Dan ya. satu tadi ada ketinggalan kan Pak Benson. Bapaknya Pak Benson kan buka warung. Buka warung ya, kalau sampah-sampah plastik sasetannya itu bisa dikumpulkan dan bisa digunting-gunting, dibuatkan eco brick. Apa itu eco brick? Bisa nanti berkunjung ke
ke Gmail saya atau tanya-tanya di Instagram saya. Karena EcoBreak ini sudah saya mengantarkan saya menjadi jadi judul tesis saya begitu. Jadi perilaku green behavior pada anak usia dini dengan metode pembuatan EcoBreak begitu. Jadi memulai dari hal-hal kecil gitu. Baik, pendengar yang lain silakan, kami juga undang atensi Anda untuk yang ingin bergabung di 24644. Bagaimana permasalahan lingkungan di daerah Anda, pendengar? Untuk pemilihan sampahnya bagaimana begitu ya? Apakah memang sudah dilakukan untuk memilah sampah ataupun bisa mengatasi sampah dari sumbernya? Nah, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan juga di daerah Anda? Apakah memang sudah dilaksanakan dengan tegas atau mungkin juga masih ada kekhawatiran dari masyarakat di Kabupaten Buleleng terkait dengan permasalahan sampah yang sampai saat ini masih kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan itu? Kami undang atensi Anda di via telepon di 24644 dan juga di via WhatsApp ya di 081139999790. Kami akan kembali mendengar setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Karena informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644
atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara terkait dengan penanganan sampah, bagaimana limbah sampah ini yang bermula dari rumah tangga kita sendiri itu harus berakhir juga di rumah tangga kita sendiri dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Kita akan sapa kembali Pak Praja ya, pendengar yang sudah ikut bergabung kembali di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Rizka. Om Swastiastu dengan Pak Jerumariarse, silakan Pak. Om Swastiastu Pak Praja. Swastiastu Pak. Luar biasa, Bapak sebagai penggiat lingkungan berarti membantu bagaimana penanganan sampah hingga tidak sampai menimbulkan masalah. Seperti Bapak yang sampaikan tadi, berbicara masalah sampah atau lingkungan tidak pernah habis-habisnya. Apalagi kita di Bali punya yang namanya gendingan. Jadi nane bukan nyampap anak cai tumbuh luhu. Benar seperti itu. Kemudian kita masing-masing harus benar-benar bersemua pihak lah. Terutama satu masyarakat untuk memilah sampah, nah seperti yang umpamanya khusus untuk rumah tangga yang bagi dua, plastik dikumpulkan, kemudian yang untuk rabuk atau pupuk, kemudian tiang sampai membuat di keliling pekarangan tiang yang jumlahnya hampir 5 hari ini pekarangan ini, itu tiang buatkan tembok bako keliling, di dalamnya berisi pohon bunga, sampah-sampah yang begitu yang buang di sana. Tetapi kalau yang ini yang kumpulkan belum disalurkan mau kemana ini. Nah itu harus sadar semua sebagai masyarakat. Kalau di Denpasar, di lingkungan yang waktu saya tinggal itu tiap bulannya bayar 5.000. Dan memang waktu itu kok belum ada IOSE untuk bersumber sampah berbasis sumber. Di dalam kegiatan yang sekarang ini penanganan sampah, semua harus menyadari satu masyarakat, kedua seperti Bapak ada pegiat lingkungan yang luar biasa bertiang apresiasi tiang, kemudian juga pemerintah yang menyiapkan yang namanya bagaimana pengelolaannya. Jangan sampai seperti yang di Bengkulu itu, yang yakin itu karena gas metan karenanya kumpulannya itu lalu kemudian tidak dikelolanya, dibuang-buang seperti itu saja, pasti akan kebakaran. Nah inilah semua pihak, satu masyarakat menyadari. Kedua, pegiat lingkungan seperti Bapak yang apresiasi. Pemerintah jangan hanya melempar SE, kemudian pengelolaannya kemungkinan belum maksimal, walaupun mungkin sudah ada. Padahal dari dulu sudah ada yang menulis buku di Denpasar untuk Banjar Adat Tegasari. Di sana ada bank sampahnya. Tadi disebutkan memang betul seperti yang iklan tadi, 3R itu. Itu bahkan di sana ibu-ibu secara ekonomi dia mendapatkan sesuatu setelah ditimbang sampah plastiknya, dapatlah dia imbalan. Nah, ini pengelolaan ini barangkali utama pemerintah, bukan hanya yang menyalahkan pemerintah, ya kita semua kolaborasi. Utama masyarakat, karena masyarakat ini seperti Pak Benson tadi menyampaikan Mbak Senandika, pikirannya jangan hitung kewah-kewah, jangan hitungan deh. Coba ada dengan adanya SE, lagi sedikit Iya, silakan Pak. Dengan adanya SE itu,
Lalu kemudian bila saya di mana buang sampah, tapi di mana berbuang saya di Tukade buang, terus ke Tukade, akhirnya terjadilah seperti tanggal 10 pagar Pak Praja Nagar. Waktu batas hari dan seperti kalau kata yang keliru dengan simpan dalam hati terus semua Mbak Rizka ya. Terima kasih Pak Jero Maliarse sudah ikut bergabungnya bercerita. Mungkin ini yang memang beliau rasakan begitu, apa yang terjadi sehari-hari terkait dengan pemilahan sampah. Sebelum kita tanggapi, nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Praja. Kita sapa dulu pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Iya. Om Swastiastu dengan Pak Astaweng ya. Iya. Silakan. Silakan Pak. Apa nara sebar dari Dinas Lingkungan Hidup nih. Yang sampaikan informasi mantan nih. Karena beberapa kali sudah interaktif misalnya. Judulnya semua mempermasalahkan masalah yang belum tuntas. Adalah sampah yang belum tuntas. Iya. Begini, kalau yang ring Bungkulan, di Bungkulan adalah 14 banjar, hanya ada satu tempat pengolahan sampah. Nah, kendalanya sekarang yang lihat di jalan besar maupun di jalan kabupaten, jalan desa, begitu. Mungkin 1 minggu lebih baru diambil karena itu saya mendapat informasi bahwa TPA yang satu di Desa Bungkulan itu penuh ikutan ngidang abu sampah mereka malih kan. Makanya masyarakat sudah antusias, mungkin hanya memilahnya aja tidak ada. Nah sekarang yang menjadi harapan sebagai masyarakat ini, tolong bagaimana caranya sehingga sampah-sampah yang bertumpukan di jalan-jalan, di muka rumahnya, supaya bisa terangkut paling sedikit 3 hari harus sudah diambil. Nah sekarang tugas kita, tugas Bapak sebagai gas lingkungan, apa itu ditambah itu bagaimana kan gitu ya, tugasnya. Ini permasalahan sebenarnya itu yang seolah-olah masyarakat tidak tertib membuang sampah ini. Memang ada yang tidak tertib begitu, terutama masalah-masalah masyarakat yang membuang sampah di jalan itu kita tidak menyampaikan hal itu, mungkin nanti dia tersinggung. Baik. Itu permasalahan yang kita dihadapi. Nah, bagaimana caranya sekarang Dinas Lingkungan Hidup memenuhi apa yang menjadi kendala di masing-masing desa. Sekian, terima kasih. Baik. Sampai. Terima kasih untuk Pak Stawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644. Satu penelpon lagi sebelum nanti kita akan tanggapi di via WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung, Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Mbak Rizka. Iya, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana, silakan bersama dengan Pak Praja kali ini. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Praja. Om Swastiastu. Ya, penggiat lingkungan. Tadi kami sudah mendengarkan perbincangan terkait dengan penanganan sampah, di mana kami melihat pemerintah sangat giatnya ya untuk menangani sampah di wilayah ini. Sesuai di lingkungan kami di Bagus Rage, kami katakan sudah cukup berhasil ya, menangani sampah organik, pengolahannya, sehingga pembuangan sampah di TPA sudah sangat kecil. Namun tantangan-tantangan di desa ini masih banyak juga, karena kami lihat kesadaran masyarakat yang sangat masih kurang membuang sampah sembarangan di tempat-tempat kapling dan di jalan masih ada. Itu bagaimana caranya untuk menangani itu. Pertanyaan kami pada Bapak, bagaimana caranya merubah mindset masyarakat ini
agar sadar terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan kita. Baik. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat akan lebih sadar dan lebih tertib dan disiplin terkait dengan sampah. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, nanti kita akan buka lagi di 24644. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung. Dan terima kasih untuk atensi Anda. Pak Praja, kita tanggapi dulu Pak Praja. Dari Pak Jerumaliarse tadi, kemudian ada Pak Astawa, dan juga tadi ada Pak Nyoman Sudarsana. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung. Tadi Pak Jerumaliarse juga menyoroti tentang sistem yang ada ya Pak ya. Kemudian juga Pak Astawa ini juga terkait dengan sudah memilah, kemudian sudah mengumpulkan, tapi diangkutnya masih berhari-hari begitu kan. Kemudian tadi Pak Nyoman Sudarsana itu menyinggung tentang mindset Pak. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Praja? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan yang pertama itu bagaimana kita merubah ya. Nah, inilah pentingnya. Tadi kan jangan pemerintah hanya mengeluarkan SE dan SE. Nah, kebetulan saya adalah bagian dari pemerintah itu sendiri kan. Nah, inilah pentingnya kolaborasi. Kolaborasi, pemerintah mengeluarkan SE, surat edaran, dan mengeluarkan aturan. Memang itu adalah kewajiban dari pemerintah. Nah, kewajiban dari masyarakat adalah mematuhi dengan adanya surat edaran dan peraturan itu. Bukan seperti jargonnya adalah adanya aturan untuk dilanggar. Bukan seperti itu. Tapi harus diikuti. Nah, apalagi kita mempunyai yang namanya, kalau di Bali ini kan mengenal yang namanya catur guru ya. Nah, itu yang harus kita benar-benar ikuti aturannya begitu. Nah, kolaborasi inilah yang penting. Nah, pemerintah mengeluarkan aturan, mengeluarkan peraturan, harus sampah terpilah, masyarakat memilah. Pemerintah juga begitu menyiapkan armadanya, SDM-nya dulu disiapkan. Kadang-kadang kan juga kita ini seringkali membangun itu tidak menyiapkan SDM, tidak menyiapkan kajian-kajiannya, asal bangun aja, akhirnya salah gitu. Terus ketika itu salah, pemerintah yang balik disalahkan, itu akhirnya gontok-gontokan. Semestinya sebelum melakukan apapun itu harusnya kita lihat dulu aturannya. Kalau baca dulu aturannya. Orang kita kan kadang-kadang keluar-keluar dulu, tidak membaca, tidak memahami begitu. Pokoknya asal ngomong gen itu, yang penting ngomong lalu nyak pleh nyak benar. Jangan seperti itu. Kita ini semakin hari harus diperbaiki narasi kita. Kita harus berbicara sesuai dengan aturan, sesuai dengan pakem kita begitu. Karena kita ini dilihat, apalagi ke masyarakat itu sangat sulit sekali begitu. Nah, terus yang kedua, bagaimana kita merubah mindset. Kenapa saya berani vokal berbicara seperti ini? Karena saya sudah melakukan di rumah begitu. Prinsip saya dengan di keluarga, sebelum saya mengasih tahu orang lain, saya harus merdeka dulu terhadap diri saya sendiri begitu. Itu baru saya bisa vokal. Nah, terus itu yang pertama, merubah mindset itu kita mulai dari tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah begitu. Tempat ibadah itu juga bisa sebagai sarana edukasi. Contohnya di tempat ibadah itu kita buatkan tebu modern, kita buatkan biopori, kita buat sama-sama dengan di tempat ibadah kita sama-sama buat ekoenzim, itu kita buatkan sumber injeksi, dan di sana kita buat narasi manfaat dan fungsinya begitu.
artinya kan di sana kita membangun juga pembelajaran gitu. Tapi nyatanya di sini kan serahang bejak DLH begitu. Serang bukan dinas lingkungan hidup terkait sampah, sebenarnya kan nggak begitu. Tebe ini cuma diisi kata modern. Kalau dulu sebelum kita, terutama karena saya orang Hindu ya, sebelum kita melakukan upekara di pura, di sana itu orang-orang tua dulu mengayah dia, membuat ngayah buat dia bambang yang dalamnya 2 meter, terus nanti nyinab itu semua canang-canang terus caru-caru itu dibuang ke sana dan dikubur. Nanti odalan lagi 6 bulan itu lagi diangkat, dan pupuknya itu kan sudah jadi kompos. Nah, pupuknya itu diberikan kepada pemedak begitu, untuk ini diberikan kepada tanaman itu, dan vibrasinya berbeda karena pupuk ini kan, kompos ini dari canang-canang yang sudah diberikan mantra begitu. Sama seperti di masjid itu, saya mengajak teman waktu di Jogja itu, saya dengan teman-teman HMI mengedukasi masjid-masjid itu untuk menampung air wudunya, Mbak. Air wudunya itu kita gunakan untuk apa? Ditampung untuk nyiram. Itu kan dibuang ke selokan kan kasihan gitu, percuma. Padahal air wudu itu masih air bersih, dia kategori air bersih. Dan ketika teman-teman kita di Muslim mau sholat wudu itu kan ada baca-baca doa kan gitu. Jadi vibrasi airnya juga berbeda. Merubah mindset itu harus dari diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain yang merubah mindset, tidak bisa. Contoh, kamu mau bangun pagi, orang lain yang harus bangunkan gitu, nggak mungkin. Ya bisa orang lain yang bangunkan, tapi nggak mungkin dia bisa bangunkan setiap hari. Itu poin sederhananya. Baik, terima kasih Pak Praja atas tanggapannya. Di WhatsApp juga ada yang bergabung kembali via WhatsApp ini. Terima kasih untuk Bu Made di Sambangan ya, katanya sudah memilah sampah plastik, kemudian saya jual ke pemulung, dan sampah-sampah sayur, daun-daun saya buang di tanaman, kaca-kaca dan benda-benda yang tidak bisa diolah yang buang ke TPA. Bener nggak kalau dengan sistem seperti itu? Kemudian terima kasih juga untuk selamat pagi untuk Bapak siapa ini ya? Tidak ada namanya, tapi Ibu Luh Sedani. Bu Luh Sedani, bagaimana cara penanganan sampah Pampers sebelum dibuang ke tempat sampah? Karena kalau di desa sampah seperti ini sering diambil sama anjing, jadinya isinya berserakan ke sana ke sini, terutama di jalan. Kadang ibu dan remaja juga tidak mengerti untuk membuang sampah bekas pembalut dan lain-lain. Baik, terima kasih Ibu Luh Sedani. Bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Praja, silakan. Oke, terima kasih Bu Losedani. Nah, kebetulan sampah Pampers ini, kebetulan saya punya anak 2. Jadi di keluarga saya itu saya gambling di anak pertama saya. Saya inginnya adalah menggunakan Pampers yang dari kain, tapi istri nggak mau. Akhirnya kita gambling dan istri yang menang. Jadi saya mengelola sampah Pampers anak-anak saya itu saya jadikan pot. Yang pertama yang saya lakukan adalah kita bersihkan, jeli-jelinya itu dipisahkan, Mbak. Jelinya itu dipisahkan, terus karena saya buat ekoenzim, jelinya ini dicampurin ekoenzim dan kita siramkan di kebun. Dan itu bisa menghemat air kita itu, karena jeli-jelinya ini kan basah dia kan itu. Nah, terus setelah itu kain Pampers ini dikeringkan, terus kita belikan semen ini dicairkan, terus kita belikan cetakan pot itu sebagai bahan cetakannya, baru kita bentuk jadi pot. Itu bisa jadi pot dan kita warna-warnai.
Jadi menarik ya Pak Praja jadi ya. menarik gitu. Jadi pot untuk anggrek gitu. Jadi bisa seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Luh udah ikut bergabung dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10. Terima kasih untuk atensi Anda. Ini luar biasa atensinya dari masyarakat yang bergabung di via telepon, WhatsApp dan juga mengirimkan teks WhatsApp-nya. Namun sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Pak Praja. Pak Praja ini terkait dengan pengelolaan sampah dan untuk pelestarian lingkungan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, pendengar RRI dimanapun berada, silakan. Baik. Terima kasih. Jangan pernah lelah untuk merawat dan menanam. Selama tidak ada ide-ide kreatif dan imajinatif, di sanalah polusi itu akan timbul. Salam lestari, rahayu, hormat lan santi. Baik, terima kasih untuk Pak Praja. Dan akhirnya kita harus tutup untuk dialog Hai Balik Kainkan pagi ini, pendengar. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.